Menjadi orang yang cerdas adalah hasil dari kebiasaan baik, pola pikir yang terbuka, dan usaha yang konsisten. Berikut beberapa cara yang bisa membantu kamu meningkatkan kecerdasan. Rajin membaca. Membaca buku, artikel, atau jurnal membantu memperluas wawasan. Pilih topik yang beragam untuk melatih pola pikir yang lebih luas. Jangan hanya membaca, cobalah untuk memahami konsep, merenungkan isinya, dan mencari cara mengaplikasikannya. Latih rasa ingin tahu. Orang cerdas sering bertanya kenapa dan bagaimana. Jangan takut untuk menggali lebih dalam saat menemukan hal baru. Jika menemui sesuatu yang tidak kamu mengerti, luangkan waktu untuk mencari tahu. 3. Biasakan berpikir kritis. Jangan langsung menerima informasi mentah-mentah. Analisis, pertanyakan, dan cari bukti sebelum menarik kesimpulan. Latih kemampuan ini dengan mendiskusikan topik-topik menarik dengan orang lain. Kelilingi diri dengan orang cerdas. Bergaul dengan orang yang cerdas atau berpikiran terbuka dapat memicu pola pikir yang lebih baik. Diskusi yang menantang bisa memperluas cara pandangmu. 5. Pelajari skill baru. Belajar bahasa asing, bermain alat musik, atau mengembangkan keterampilan teknis bisa meningkatkan fungsi kognitif. 6. Latih diri dengan tantangan mental. Coba aktivitas seperti bermain catur, teka-teki logika, sudoku, atau game strategi. Ini melatih daya pikir dan konsentrasi. 7. Jaga kesehatan fisik dan mental. Istirahat yang cukup, olahraga rutin, dan pola makan sehat berpengaruh besar pada fungsi otak. 8. Praktikkan konsistensi. Kecerdasan bukan hasil instan, melainkan kebiasaan yang terus dilatih. Tetap berkomitmen pada proses belajar. Ajarkan apa yang kamu pelajari. Mengajarkan orang lain akan memperkuat pemahamanmu dan membantumu melihat celah dalam pengetahuanmu. Berani gagal dan terdapat. Orang cerdas tahu bahwa kegagalan adalah bagian dari proses. Evaluasi kesalahan dan jadikan itu sebagai peluang untuk berkembang. Dari semua ini, langkah mana yang menurut kamu bisa mulai kamu terapkan sekarang? Melatih konsistensi memang menantang, tetapi bisa dicapai dengan langkah-langkah yang tepat. Berikut beberapa cara efektif untuk membangun dan mempertahankan konsistensi. 1. Tentukan tujuan yang jelas dan realistis. Tetapkan tujuan yang spesifik, terukur, dan masuk akal. Contoh, alih-alih berkata, aku mau lebih rajin belajar, ubah menjadi, aku akan belajar 30 menit setiap malam mulai pukul 20. 2. Buat rencana dan jadwal yang teratur. Gunakan to-do list, jurnal, atau aplikasi pengingat untuk membantu kamu tetap berada di jalur yang benar. Rutinitas yang terjadwal membantu menjadikan kebiasaan terasa otomatis. 3. Mulai dari hal kecil. Jangan terlalu memaksakan diri di awal. Fokus pada langkah kecil yang bisa kamu lakukan secara konsisten. Misalnya, jika ingin mulai berolahraga, mulai dengan 10 menit per hari, lalu tingkatkan seiring waktu. Fokus pada proses, bukan hanya hasil. Jangan hanya terpaku pada hasil akhir. Nikmati prosesnya dan rayakan kemajuan kecil yang kamu capai. 5. Buat lingkungan yang mendukung. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang mendukung kebiasaan baikmu. Kurangi gangguan yang bisa menghambat konsistensimu, seperti menonaktifkan notifikasi saat fokus belajar. Bangun kebiasaan dengan pemicu. Gunakan pemicu untuk memulai rutinitasmu. Misalnya, setelah minum kopi pagi, langsung buka buku untuk membaca. Jangan perfeksionis. Konsistensi tidak berarti harus sempurna setiap hari. Yang penting adalah tidak menyerah ketika ada hari yang kurang baik. Jika terlewat satu hari, jangan merasa gagal. Cukup lanjutkan lagi keesokan harinya. Evaluasi dan perbaiki. Rutinlah mengevaluasi progresmu. Jika metode tertentu tidak efektif, sesuaikan strategi tanpa menyerah. Temukan motivasi yang kuat. Ingat kembali alasan kenapa kamu ingin melakukan hal tersebut. Motivasi yang kuat akan membuatmu lebih tahan saat menghadapi tantangan. 10. Beri hadiah pada diri sendiri. Apresiasi pencapaianmu, sekecil apapun. Hadiah kecil bisa jadi pemicu untuk terus melanjutkan kebiasaan baik. Kunci utama adalah mulai dari hal kecil, lalu konsisten melakukannya setiap hari. Membangun motivasi yang kuat itu penting, terutama saat kamu menghadapi rasa malas, bosan, atau tantangan. Berikut adalah cara efektif untuk membangkitkan dan mempertahankan motivasi yang kuat. 1. Temukan why yang kuat. Tanyakan pada diri sendiri, kenapa aku ingin melakukan ini? Atau apa yang akan aku capai jika berhasil? Alasan yang emosional dan bermakna lebih efektif. Misalnya, aku ingin belajar karena aku ingin masa depan yang lebih baik untuk keluargaku.
Aku berolahraga karena ingin hidup sehat lebih lama. Motivasi terbaik berasal dari tujuan yang bermakna bagi dirimu. 2. Visualisasikan kesuksesanmu. Bayangkan diri kamu sudah mencapai tujuan tersebut. Rasakan emosi bahagia, bangga, atau lega yang kamu dapatkan. Misalnya, bayangkan dirimu lulus dengan nilai bagus atau tampil percaya diri di depan umum. Visualisasi ini bisa jadi bahan bakar yang kuat saat semangat mulai turun. 3. Bagi tujuan besar menjadi langkah kecil. Jangan langsung menargetkan sesuatu yang besar sekaligus. Pecah jadi langkah-langkah kecil agar terasa lebih ringan. Misalnya, jika ingin membaca 20 buku dalam setahun, mulailah dengan target 10 halaman per hari. Langkah kecil yang konsisten jauh lebih efektif daripada langkah besar yang sulit dijalankan. 4. Buat rutinitas yang nyaman. Konsistensi lebih mudah jika kamu punya jadwal yang jelas. Semakin rutin, semakin terasa otomatis. Misalnya, biasakan belajar setiap pagi sambil minum kopi agar terasa menyenangkan. 5. Kelilingi diri dengan orang yang positif. Bergaul dengan orang yang mendukung tujuanmu bisa membuatmu lebih bersemangat. Cari teman yang juga sedang berjuang mencapai target serupa untuk saling menyemangati. Motivasi akan lebih stabil jika kamu tidak berjuang sendirian. 6. Fokus pada proses, bukan hanya hasil. Alih-alih berpikir, aku harus sukses, fokuslah pada tindakan sehari-hari yang mendekatkanmu ke sana. Nikmati proses belajarnya, bukan sekadar mengejar nilai atau hasil akhir. Proses yang dinikmati akan terasa lebih mudah. Atasi rasa malas dengan teknik 5 menit. Jika terasa berat untuk memulai, coba katakan pada diri sendiri, aku hanya akan melakukannya selama 5 menit. Biasanya setelah 5 menit berlalu, kamu akan merasa lebih mudah untuk terus melanjutkan. Langkah kecil ini bisa mematahkan rasa malas yang berlebihan. 8. Beri diri sendiri hadiah. Apresiasi pencapaianmu, sekecil apapun, ini bisa jadi motivasi tambahan untuk terus maju. Contoh, setelah menyelesaikan tugas, izinkan diri sendiri untuk makan camilan favorit. Ya. Sebia, ingatkan diri pada dampak jangka panjang. Saat malas melanda, pikirkan konsekuensi jika kamu menunda atau menyerah. Misalnya, kalau aku tidak mulai sekarang, masa depanku bisa terhambat. Pikiran ini bisa membangkitkan tekadmu untuk bergerak lagi. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Saat mengalami kegagalan atau penurunan semangat, ingatlah bahwa itu wajar. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Yang penting adalah bangkit lagi. Motivasi itu seperti baterai, kadang penuh, kadang lemah. Yang penting kamu tahu cara mengisinya kembali. Berhenti terlalu keras pada diri sendiri, itu penting agar kamu bisa berkembang dengan sehat, tanpa rasa cemas atau stres berlebihan. Berikut beberapa cara yang bisa kamu lakukan. Sadari dan akui perasaanmu. Langkah pertama adalah menyadari saat kamu mulai menyalahkan diri sendiri. Alih-alih berpikir, aku gagal karena aku bodoh, ubah menjadi, aku belum berhasil, tapi aku bisa belajar dari ini. Mengakui emosi tanpa menghakimi diri sendiri adalah langkah awal untuk merasa lebih baik. 2. Cara bicara pada diri sendiri. Perhatikan dialog internalmu. Jangan berbicara ke diri sendiri dengan kata-kata yang kamu tidak akan ucapkan ke temanmu. Contoh, gantilah kalimat seperti, aku selalu gagal dengan Adam belajar dan itu wajar. Bersikap lembut pada diri sendiri bisa membuatmu lebih termotivasi. 3. Fokus pada progres, bukan kesempurnaan. Jangan menuntut diri untuk selalu sempurna. Fokuslah pada kemajuan, sekecil apapun. Misalnya, jika kamu gagal mencapai target 100%, lihat sisi positif. Mungkin kamu sudah mencapai 70% dan itu tetap pencapaian yang bagus. Progres lebih berarti daripada kesempurnaan. 4. Beri diri sendiri waktu untuk beristirahat. Jangan memaksakan diri terus-menerus. Istirahat yang cukup justru bisa meningkatkan produktivitas. Ingat, beristirahat bukan berarti malas, tapi cara tubuh mengisi energi. Ambil waktu untuk rileks tanpa rasa bersalah. 5. Jangan bandingkan diri dengan orang lain. Setiap orang punya perjalanan masing-masing. Bandingkan dirimu dengan versi dirimu kemarin, bukan dengan orang lain. Progres kecil tetap berharga jika dibandingkan dengan dirimu sebelumnya. 6. Belajar dari kegagalan, bukan menyalahkan. Saat sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, lihat itu sebagai pelajaran. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Cara ini membantumu bangkit dengan lebih kuat. 7. Buat batasan yang sehat. Jangan memaksakan diri untuk melakukan terlalu banyak hal sekaligus.
Kenali batas kemampuanmu. Mengetahui kapan harus berhenti adalah tanda kedewasaan, bukan kelemahan. 8. Rayakan pencapaian kecil. Jangan menunggu pencapaian besar untuk merayakan kemajuanmu. Apresiasi langkah-langkah kecil yang kamu ambil. Ini akan membuatmu merasa lebih dihargai dan termotivasi. 9. Cari dukungan dari orang terdekat. Berbagi cerita dengan teman, keluarga, atau mentor bisa membantu meringankan beban. Terkadang, sudut pandang orang lain bisa memberimu perspektif yang lebih sehat. Ingat, kamu tidak harus menghadapi semuanya sendirian. Ingat bahwa kamu berharga apa adanya. Nilai dirimu tidak hanya ditentukan oleh pencapaianmu. Kamu berharga karena siapa dirimu, bukan karena seberapa sempurna kamu. Ingat, kamu berhak untuk merasa bangga pada dirimu sendiri, bahkan saat segala sesuatunya tidak berjalan sempurna. Berhenti membandingkan diri dengan orang lain bisa jadi tantangan besar, terutama di era media sosial yang penuh pencapaian orang lain. Tapi dengan langkah yang tepat, kamu bisa fokus pada dirimu sendiri dan merasa lebih damai. Berikut caranya. 1. Sadari bahwa perbandingan itu tidak selalu adil. Kamu mungkin hanya melihat sisi terbaik orang lain tanpa tahu perjuangan di baliknya. Ingat, semua orang punya perjalanan hidup yang unik. Mereka punya tantangan yang tidak terlihat. Bandingkan dirimu dengan versi dirimu kemarin, bukan dengan orang lain. 2. Kenali nilai dan keunggulanmu sendiri. Fokus pada apa yang membuatmu unik. Apa saja kemampuan, kepribadian, atau pencapaian yang kamu miliki. Tuliskan daftar hal-hal yang kamu banggakan, sekecil apapun. Setiap orang punya kekuatan yang berbeda, dan itu yang membuatmu istimewa. 3. Fokus pada perjalananmu sendiri. Tetapkan tujuan yang sesuai dengan dirimu, bukan yang dipengaruhi orang lain. Ingatkan diri bahwa perkembanganmu bisa jadi lebih lambat atau berbeda, tapi itu tetap berarti. Yang penting adalah terus bergerak maju, meski perlahan. 4. Kurangi paparan pemicu yang memengaruhimu. Jika media sosial sering membuatmu merasa rendah diri, pertimbangkan untuk membatasi waktu penggunaan atau mengikuti akun yang lebih positif. Pilih konten yang menginspirasi, bukan yang membuatmu merasa tertinggal. Lingkungan yang sehat bisa membuatmu lebih fokus pada pertumbuhan pribadi. 5. Latih rasa bersyukur. Fokus pada hal-hal yang sudah kamu miliki dan capai. Cobalah menulis jurnal rasa syukur setiap hari, misalnya 3 hal yang membuatmu merasa bahagia atau bangga. Rasa syukur membantu kamu menghargai perjalananmu sendiri. 6. Ubah perasaan iri menjadi inspirasi. Alih-alih merasa minder, tanyakan pada dirimu, apa yang bisa aku pelajari dari mereka? Gunakan pencapaian orang lain sebagai motivasi untuk terus berkembang. Jadikan mereka panutan, bukan saingan. Ingat bahwa setiap orang punya waktu yang berbeda. Hidup bukan perlombaan. Ada yang sukses di usia 20-an, ada juga yang mencapai impian di usia 40-an. Dan itu semua tidak masalah. Percayalah pada waktu dan prosesmu sendiri. Beri diri sendiri, guys. Setiap kemajuan, sekecil apapun, layak untuk dirayakan. Misalnya, jika kamu sudah mencoba sesuatu yang sebelumnya menakutkan, itu sudah merupakan kemenangan. Pencapaian kecil tetap berarti. Ingat, hidupmu bukan tentang menjadi lebih baik dari orang lain, tapi menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Kalau kamu merasa sering membandingkan diri, biasanya yang memicu perasaan itu, Leo. Melatih diri dengan tantangan mental adalah cara efektif untuk meningkatkan fokus, daya ingat, dan kemampuan berpikir kritis. Berikut beberapa cara yang bisa kamu coba untuk menstimulasi otak dan mengasah ketajaman mental. 1. Mainkan permainan yang merangsang otak. Coba permainan yang menantang logika, strategi, atau memori seperti catur, teka-teki silang, pengetahuan kata-kata, sudoku, Rubik's Cube, pola dan kecepatan berpikir. Game strategi seperti Clash of Clans, Civilization, atau Age of Empires juga melatih keterampilan berpikir analitis. Permainan ini melatih kemampuan berpikir logis dan perencanaan. 2. Pelajari hal baru yang menantang. Belajar bahasa asing, alat musik, atau keterampilan teknis seperti coding akan memaksa otak beradaptasi. Tantang diri untuk keluar dari zona nyaman dengan mempelajari sesuatu yang benar-benar baru. Belajar hal baru menciptakan koneksi saraf baru yang memperkuat daya pikir. 3. Latih diri dengan teknik berpikir terbalik. Cobalah melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda.
Misalnya, jika biasanya kamu mencari solusi langsung, coba pikirkan apa yang seharusnya tidak dilakukan agar masalah ini tidak terjadi. Cara ini melatih kreativitas dan kemampuan berpikir kritis. 4. Asah. Asah daya ingat dengan metode mnemonics, gunakan teknik seperti membuat singkatan lucu untuk mengingat daftar panjang, cerita imajinatif, membuat cerita unik dari informasi yang ingin kamu ingat. Metode ini membantu otak menyimpan informasi lebih efektif. 5. Berlatih dengan tantangan waktu. Seringkali otak bekerja lebih baik di bawah tekanan waktu. Cobalah mengerjakan teka-teki atau soal dengan batas waktu tertentu untuk melatih kecepatan berpikir. Teknik ini meningkatkan kemampuan berpikir cepat dan mengambil keputusan. 6. Diskusi dan debat dengan orang lain. Berpartisipasi dalam diskusi tentang topik yang kompleks bisa melatih cara berpikir yang logis dan argumentasi yang kuat. Jangan takut untuk berdebat sehat. Ini melatih kemampuan berpikir kritis dan mempertahankan pendapat. Diskusi yang menantang membantu otak memproses informasi lebih cepat. 7. Latihan mindfulness dan meditasi. Latihan fokus seperti meditasi membantu menenangkan pikiran, meningkatkan konsentrasi dan mengurangi gangguan mental. Otak yang tenang lebih siap menghadapi tantangan mental yang berat. Baca buku yang sulit atau filosofis. Cobalah buku yang memicu pemikiran mendalam seperti karya filsafat, psikologi, atau fiksi dengan alur cerita yang kompleks. Tantang dirimu untuk memahami konsep yang rumit dan menarik kesimpulan. Ini melatih kemampuan berpikir abstrak dan analitis. Tantang diri dengan menulis. Menulis cerita, opini, atau artikel membantu melatih pola pikir yang terstruktur. Cobalah menulis tentang topik yang sulit untuk melatih kemampuan berpikir mendalam. Menulis memaksa otak untuk menyusun ide dengan jelas. Biasakan keluar dari rutinitas. Tantang dirimu melakukan hal-hal yang berbeda dari biasanya. Misalnya, coba jalur baru saat berangkat kerja, gunakan tangan non-dominan untuk aktivitas sederhana, atau ubah rutinitas harianmu. Perubahan kecil ini melatih otak untuk lebih adaptif dan tanggap. Melatih mental itu seperti olahraga. Semakin sering dilatih, semakin kuat dan tajam hasilnya. Dari semua cara ini, mana yang paling menarik buat kamu coba, Leo?